Maulana Muhammad bi ajmain amma ba'du. Pertama yang kami hormati beliau Ustadz Ali Misbahul Munir selaku pengisi kajian pada subuh pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi Bapak Muhammad Masyuri beserta seluruh jajaran pengurus Takmir Masjid Manarul Ilmi. Tak lupa jamaah Masjid Manarul Ilmi yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya berupa kesehatan, nikmat berupa kesempatan. Kita dapat mengikuti kegiatan rutin kita yakni kajian ba'da subuh Masjid Manarul Ilmi dengan keadaan sehat walafiat. Salawat salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma. Jamaah sekalian, kajian ba'da subuh pagi hari ini akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin yang akan disampaikan langsung oleh beliau Ustadz Ali Misbahul Munir. Untuk itu sebelum dimulai kajian pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya, kami persilahkan langsung kepada beliau Ustadz Ali Misbahul Munir untuk memulai kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la quwwata illa billah. Ma sya'allah kullu ni'matin minallah. Ma sya'allah al khair kulluhu biyadillah. Masya Allah la yasrifus su'a illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ma zadana illa imanan wa taslima. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Panjenenganipun Bapak Ketua Takmir, Bapak Masyuri, saha sedaya pengurus ugi sedaya jamaah Masjid Manarul Ilmi rahimakumullah. Alhamdulillah takdiripun Allah Azza wa Jalla kita sedaya pinaringan nikmat arupi iman Islam, kesempatan ugi kesehatan sehingga saged nglampahi amal ibadah. Mugi-mugi sedaya amal kesaenan ingkang sampun sedang ugi badhe kita lampahi sageta dipun terami ugi dipun ridani dening ngarsa dalem Allah tabaraka wa taala. Amin. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Kita hari ini Kamis 16 Desember 2021 Masehi, insya Allah sampai di bab ke-30 yaitu bab syafaat. Hadis ke-1 di bab syafaat atau
total dari hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kali ini kita berada di hadis nomor 246. Judul secara spesifik kali ini yaitu semangat memberi syafaat. Jadi sekali lagi, semangat memberi syafaat. Jadi syafaat yang dimaksud di bab ini adalah syafaat duniawi. Jadi artinya syafaat pertolongan yang kita berikan di dunia ini. Karena nanti ada syafaat yang sifatnya ukhrawi. Baik, kita cermati hadisnya, teks hadisnya dan juga terjemahnya. Kemudian setelah itu kita ambil beberapa pelajaran penting darinya, insya Allah. Saya bacakan terlebih dahulu hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin aqbala ala julasaihi faqala isfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani nabiyyihi ma ahabba muttafaqun alaih wa fi riwayatin ma sya'a. Wa an Abi Musa lan kacerita saking sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiya mugi-mugi ngridani sinten Allahu Gusti Allah anhu saking sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Qala matur sinten sahabat Abu Musa kana wonten sinten an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku idza ata nalikane teka hu ing kanjeng Nabi sapa talibu hajatin sapa wonge kang nopre hajat. Jadi kanjeng Nabi itu kalau ada seseorang yang punya hajat, punya kepentingan, ada keperluan, ya. Jadi dia ini butuh bantuan, kemudian datang kepada Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ini menjadi pelajaran penting. Aqbala mongko madhep sinten kanjeng Nabi ala julasaihi. Julasa niku saking lafaz jalis, kemudian jamaknya julasa. Jadi ini model seperti ini termasuk jamak taksir. Jadi fakir, fuqara, safi, sufaha, faqih, fuqaha. Nah, itu disebut itu. Jadi jalis, julasa, alim, ulama, itu model-model jamak taksir. Jadi jalis niku nopo? Jalis niku konco lungguh atau teman duduk. Berarti maksudipun pripun? Jadi Nabi itu kalau didatangi seseorang yang meminta bantuan untuk kepentingannya, baik itu diniyah atau dunyawiyah, kepentingan itu urusan dunia maupun urusan agama, itu beliau menghadapkan kepada para sahabat beliau. Artinya apa? Hajat itu disampaikan kepada para sahabat. Mbok menawa sahabat niku ana sing iso nutupi hajate wong sing butuh niku wae. Terus ngoten. Jadi faqala mongko nuli ngendikan sinten kanjeng Nabi. Jadi hajat itu kemudian diumumkan kepada para sahabat yang lain. Bisa jadi di antara para sahabat itu ada yang dia itu bisa menyelesaikan problem yang ada. Jadi Nabi dawuh ngeten, isfa'u padha nulunga sira kabeh. Jadi paringa syafaat sira kabeh ing wong iki ngoten. Lah nek gelem paring syafaat tuk jaru mongko bakal
oleh ujroh, bakal oleh ajr, bakal oleh pahala sira kabeh. Wa yaqdi lan mutusi sinten Allah Gusti Allah ala lisani nabiyhi ing atase lisane nabine Allah ma ing barang ahabba kang remen sinten Allah. Jadi Nabi bersabda kepada para sahabat, bantu dia, maka kalian akan diberi pahala. Sedang Allah akan memutuskan melalui lidah nabinya apa yang ia senangi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini disepakati kesahihannya muttafaq alaih oleh dua imam al-hadis, yaitu Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka dari sini hadis yang kita pelajari pagi hari ini paling tidak ada 3 pelajaran penting, atau petunjuk hadis. Yang pertama, derajat yang berbeda hendaknya digunakan untuk saling menolong satu sama lain. Jadi di dunia ini wong niku pancen ditakdir kalian Gusti Allah niku beda-beda. Ana sing luwih sugih, ana sing luwih dhuwur derajate. Lah, hendaknya potensi lebih itu tidak untuk menjadikan diri seseorang itu bangga, apalagi sombong. Itu sungguh sangat bisa membinasakan. Nek kepingin selamat, potensi yang diberikan oleh Allah itu hendaknya digunakan untuk menolong yang lainnya. Tenggene Quran surah Az-Zukhruf ayat 32 niku Allah ngendikan, ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Jadi kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi sekali lagi, yang pertama, karunia berupa derajat, berupa keutamaan yang diberikan oleh Allah di dunia ini hendaknya dijadikan sarana untuk menolong yang lainnya. Yang kedua, belajar dari hadis ini. Jika tidak mampu membantu sesama, hendaknya berusaha menjadi wasilah untuk sampainya bantuan itu kepada orang lain. Jadi maksudnya ngeten, nek gak iso mbantu, iku kudune ngusahakno carane wong liya iso bantu. Jadi misalkan ana wong butuh duit, terus kita niku gak duwe duit, ya piye carane menghubungkan orang ini dengan orang yang punya uang. Jadi begitu, menjadi sarana kebaikan. Ngeten iki sudah dikatakan sebagai pemberi syafaat. Cara ngeten, sakniki dulur kita sing wonten tengene daerah Lumajang niku dipun uji kalian Gusti Allah arupi bencana. Lah niku nek pancen kita piyambak boten saged utawa durung mampu memberikan bantuan materi yang lebih, maka paling tidak kita ini bisa menjadi wasilah. Artinya bagaimana? Kita memberikan motivasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi
untuk mengumpulkan donasi. Lah ngeten iki, itulah spirit hadis tadi itu. Jadi Nabi itu mengumumkan kepada para sahabat, iki lho dulur kita butuh. Ayo, siapa sing mampu. Nah, ngeten. Jadi untuk konteks yang lebih luas lagi, sebenarnya ini bisa menjadi apa itu problem solving. Jadi masyarakat di sekitar masjid tempat kita itu tentu punya masalah yang beragam. Itu hendaknya tidak boleh acuh tak acuh. Satu punya masalah ini, satu punya masalah ini. Itu insya Allah jamaah yang ada itu punya potensi untuk membantu. Maka disitulah hendaknya memang komunitas jamaah masjid itu ya tidak hanya sholat berjamaah, tapi hendaknya bisa memetakan masalah yang ada di antara jamaah, bahkan bisa memberikan solusi yang cerdas, yang terbaik. Sehingga apa? Umat Islam itu mandiri, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kayak begitu. Jadi ini yang kedua. Jadi nek gak iso bantu secara langsung kebaikan, maka jangan pernah berhenti untuk menjadi wasilah atau menjadi perantara sampainya kebaikan itu kepada orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang ada di dunia ini tidak terlepas dari qadha dan qadarnya Allah. Mila sing apik niku ati ridho. Jadi kita memang diberi hak untuk usaha. Kita juga bisa berdoa, tapi Allah yang lebih tahu mana yang terbaik bagi masing-masing hambanya, sehingga menetapkan takdirnya untuk kita semuanya. Kita terima takdir itu dengan hati yang ridho, seraya yakin dan husnuzon bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik. Pasti ada hikmah di setiap peristiwa yang ada. Wallahu a'lam. Baik, disampaikan terima kasih kepada Ustadz Ali Misbahul Munir atas yang kajian yang telah disampaikan dengan tema tadi syafaat nih. Monggo kami persilahkan untuk para jamaah sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan bisa disampaikan secara langsung maupun ditulis di kolom chat. Nggih, tanya Ustadz. Nggih. Terkait dengan tadi berbagai musibah yang mungkin menimpa manusia ya, itu gimana kita membedakan apakah itu cobaan, ujian, ataukah adab gitu ya? Karena selama ini kan kalau ada musibah-musibah itu seringkali ya ada dua sisi itu. Satu sisi ada mengatakan oh ini adab, sisi lain oh itu musibah atau cobaan. Terus yang kedua terkait dengan sebagai wasilah tadi ya, penyalur untuk bantuan-bantuan itu. Di satu sisi bahwa kalau membantu itu dengan cara tersamar itu akan lebih baik gitu kan ya. Tapi sekarang itu kan ada lembaga-lembaga penyalur itu kemudian sengaja mengekspos gitu ya apa yang sudah dilakukan itu dengan alasan itu bentuk pertanggungjawaban bahwa dia sudah menerima terus mengekspos. Nah, kira-kira yang lebih baik yang mana itu? Apakah ketika kita sudah memperoleh bantuan-bantuan itu kemudian kita salurkan tanpa publikasi, tapi terus juga kita beritahu bahwa untuk yang berkontribusi kita beritahu bahwa kita sudah melakukan apa-apa itu sebagai bentuk pertanggungjawaban, ataukah kita ekspos di media gitu ya? Saya kira itu Ustaz. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ada perbedaan yang prinsipil antara umat terdahulu
Artinya sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begini, kalau bencana ditimpakan pada umat terdahulu, itu pasti ada. Pasti ada. Tapi kalau bencana ditimpakan pada umatnya Nabi Muhammad SAW, itu semuanya ujian. Jadi wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Jadi totalitas hidup kita ini ujian. Kita harus hidup ujian. Jadi tenggane tafsir Jalalain itu diterangkan. Jadi yang dimaksud dengan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan, itu berupa sakit, sehat, kaya, miskin, itu ujian semua. Makanya apa yang terjadi saat ini misalnya, dan nanti pun terjadi, dulu pernah terjadi, itu bagi yang mengalami, itu menjadi ujian bagi mereka atas sabar atau tidak. Kemudian bagi kita yang melihat, itu juga diuji oleh Allah. Bagaimana empati kita kepada mereka. Ada rasa syukur kita kepada Allah atau tidak. Sehingga kemudian mau menyisihkan atau memberikan tadi potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita ini untuk kita berikan kepada mereka. Jadi sekali lagi, totalitas hidup kita bagi seorang mukmin umatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah ujian. Makanya jangan pernah menvonis, jangan pernah menvonis. Oh berarti wong lumajang gitu, sorabe. Jangan pernah begitu. Jadi jangan pernah begitu. Jadi karena di dalam hadis riwayat Imam Muslim, apapun yang dialami seorang mukmin, baik berupa sakit, baik berupa capek, itu bisa mengurangi bahkan melebur dosanya sehingga nanti menghadap Allah tanpa dosa sama sekali. Kemudian kita dapati lagi di hadis yang lain, ada orang yang mati tenggelam, ada orang yang mati tertimpa sesuatu, ada orang yang mati kondisi perutnya sakit dan sebagainya. Itu meraih derajat syahid akhirat. Makanya kita tidak boleh menvonis orang kecuali orang itu sudah divonis di dalam Al-Quran. Jadi sing bener-bener kafir, niku Abu Lahab. Sing bener-bener kafir, iku Fir'aun. Maka jangan pernah menvonis sesama umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup di dunia ini semuanya sedang berproses, semuanya sedang diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tidak perlu kita mencaci, yang diperlukan adalah kita mencermati, mengambil hikmah, mengambil pelajaran yang berharga dari setiap peristiwa yang ada. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang ekspos ya dari bantuan yang diberikan. Sebenarnya jawaban ini ada di dalam Quran surah Al-Baqarah. Okay. Al-Baqarah tepatnya ayat 271. Okay. Allah menghentikan intubdus sadaqati fani'immahi wa intukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan sedekah, maka itu bagus, tidak apa-apa. Tapi jika kalian menyembunyikan, itu lebih bagus, dan itu lebih bagus. Nah, ulama berbeda pendapat di sini memahami ayat ini. Jadi ada yang menyatakan begini, bahwa kalau itu sedekah wajib, maka hendaknya ditampakkan. Tapi kalau itu sedekah sunnah, itu yang dimaksud tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Kemudian berikutnya ada lagi, meskipun itu sedekah sunnah, itu tidak masalah ditampakkan. Tergantung niatnya. Jadi innamal a'malu binniyat. Tadi misalkan sebagai bentuk transparansi. Yang kedua, supaya menjadi sunnah hasanah. Jadi misalkan ada sebuah bencana, kita ekspos, kita video, kemudian kita berikan bantuan, supaya apa? Teman saudara kita yang lain juga ikut menyaksikan, terketuk hatinya, termotivasi, maka kita bisa menjadi pelopor kebaikan di situ. Jadi makanya
ketika ada sebuah kebaikan terekspos, itu sangat-sangat tergantung dari lubuk hati orang tadi, niatnya itu seperti apa. Yang jelas memang secara umum teorinya sesuatu yang tampak itu rawan untuk riya dan sebagainya. Tetapi kita kembalikan pada diri kita masing-masing, ketika itu ada manfaat di dalamnya, kita yakini itu bisa semakin luas manfaatnya, maka bismillah, insya Allah itu tidak mengapa. Yang jelas di ayat 271 surah Al-Baqarah tidak mengapa. Jadi intubdus sadaqati fani'immahi wa intufuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairun lakum. Wallahu a'lam. Matur suwun Ustaz. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan juga jawaban dari Ustadz Ali Misbahul Munir. Kami persilahkan lagi kepada jamaah yang lain, mungkin ada pertanyaan, silakan disampaikan. Ustaz, saya tanya Ustaz, Pak Rizky, Ustaz. Pak Rizky, monggo. Mungkin di luar dari tema boleh nggih Ustaz nggih? Monggo. Tentang itu Ustaz, tentang penggunaan uang kas masjid Ustaz. Penggunaan uang kas masjid. Jadi kalau masjid punya kas yang diperoleh dari infak, baik itu kaleng Jumat ataupun sedekahnya orang-orang, untuk penggunaannya itu apakah boleh untuk misalkan ada jamaah yang sakit, kemudian dikasih uang dari kas masjid, apakah boleh seperti itu, Ustaz? Matur suwun penjelasannya, Ustaz Munir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya tidak bisa menjawab dengan tegas, karena uang masjid itu abu-abu. Abu-abu, makanya rawan banget. Jadi takmir masjid nih, rawan. Artinya begini. Jadi nek jenengan duit Pak Rizky, kayak ono duit jenengan mawon itu luwih aman itu, luwih aman. Jadi orang yang sakit tadi beri bantuan langsung kepada jenengan. Atau tadi, jadi jenengan setelah ngimami langsung menghadap ke arah jamaah, sampaikan di antara jamaah di masjid kita ini ada yang sakit. Ayo urunan khusus untuk nopo niki orang yang sakit ini. Ayo bareng-bareng, ini ada kotak berjalan, aman di situ. Atau untuk jenengan sebenarnya pertanyaan ini bisa luas. Kas masjid untuk Lumajang bagaimana? Itu jadi masalah itu. Wong kas masjid kan digawe Lumajang. Jadi yang terbaik ini ngeten. Jadi kayak di musola tempat saya, itu saya umumkan. Jadi mulai hari ini nanti maghrib ada kotak tulisannya khusus Lumajang untuk korban Semeru. Iki ojo diotak-atik, ojo dilebokno kas masjid, ojo dilebokno kas musola, yang memang diniati kanggo bantu dulur-dulur yang ada di sana. Jadi di situ peruntukannya jelas. Lah, nek wong kuwi niat kanggo masjid niku macam-macam. Apa maneh masjid lagi bangun, itu biasa nih kepengin amal supaya dadi sedekah jariyah. Lah nek sedekah jariyah berarti niate niku wakaf, niku bahaya niku nantinya. Nanti bahaya. Jadi uang masjid itu tidak bisa digunakan untuk umum, itu tidak bisa. Makanya harus dibedakan. Jadi mana yang untuk pembangunan masjid, mana yang untuk lebih longgar kemakmuran masjid, mana yang memang itu untuk dana sosial sekalian saja. Cuma masjid yang mengkoordinir. Jadi tulisi mawon dana sosial. Cuma masjid atau takmir yang mengkoordinir. Jadi kalau itu sudah dipetakan silahkan. Tapi nek isih umum wah iku abu-abu. Mila sing luwih aman tadi. Jadi kayak Kanjeng Nabi niku, iki lho ana wong sakit, iku padha ngono to diumumno. Makanya tradisi di musola saya itu sering saya itu habis itu menghadap jamaah, iki dulu sing sakit sapa? Iki nandi kok gak ketok jamaah. Itu begitu. Saya tanya satu persatu. Tonggone nandi kuwi? Sing ro sapa? Oh, loro. Berarti ayo urunan bareng. Enake ya apa? Jadi kayak begitu. Jadi itu nanti bisa menjadi wujud nyata
yang sebenarnya terkait dengan kajian kita, yaitu syafaat, memberikan pertolongan duniawi sehingga mereka bisa kembali sehat, tersenyum, bisa termotivasi untuk hadir kembali di masjid kita. Wallahu a'lam. Ngapain Pak Rizky? Iya, Ustaz. Saya lanjut, Ustaz. Itu yang sakit itu Ustaz, pengurus masjid, artinya yang imami, ya pokoknya orang yang istilahnya memakmurkan masjid loh, Ustaz. Itu yang kita bantu karena dia sakit. Nggih, sama saja. Sing sakit iku sing imami, sing sakit iku jamaah. Bahkan yang sakit bukan jamaah atau nggone masjid, is padha wae. Ini bukan masalah orang yang sakit, tetapi masalah adalah dana masjid itu. Betul loh. Jadi poin pentingnya itu di situ, alokasinya itu kemana. Kalau memang di situ dana sosial yang dikelola oleh masjid, silahkan. Tetapi kalau dana itu belum dipetakan, masih umum, itu masih belum jelas. Maka yang terbaik sekali lagi, jadi urunan jamaah yang ada khusus untuk peduli kepada imam, peduli kepada muadzin, peduli kepada jamaah yang hari ini ditakdir sakit tadi. Ngapain Pak Rizky? Oke, matur suwun Ustaz Munir. Sami-sami. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Rizky dan juga jawaban dari Ustadz Alim Syafii Munir. Ini masih ada waktu, mungkin 1-2 pertanyaan lagi dari jamaah. Monggo dipersilahkan. Monggo bisa disampaikan baik secara langsung maupun tertulis di kolom chat. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari jamaah. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada Ustadz Alim Syafii Munir untuk memimpin doa penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء خاصة إخواننا في لماجا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك
وسلم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Khatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada beliau Ustadz Ali Misbahul Munir atas kajian yang telah diberikan. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh jamaah Masjid Manarul Ilmi yang telah mengikuti kajian pada subuh pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Sekedar mengingatkan untuk besok tetap dilaksanakan kajian pada subuh dari Jumat di link Zoom yang sama dengan kajian pada pagi hari ini. Untuk jamaah yang mungkin belum bisa mengikuti kajian secara langsung, bisa dilihat juga melalui channel YouTube Masjid Manarul dengan nama channel Takmir Masjid Manarul Ilmi DS. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Andi. Sami-sami. Yes, tutup. Matur suwun Ustaz. Mohon izin saya tutup nih Zoom-nya. Nggih, matur nuwun.